Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Misterius. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram yang berjudul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Bagi yang ingin membaca ceritanya langsung, bisa membeli ceritanya dengan bentuk PDF ke penulisnya melalui Facebook dengan akun yang bernama Widya Yasmin. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru di channel Keluarga Misterius. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Aku menatap wajah wanita yang tampak mengerikan menurut para tetangga yang datang. Banyak orang yang menatapnya dengan wajah sinis dan penuh kebencian. Bulir bening ini terus berjatuhan dari pelupuk mata saat melihat seluruh tubuhnya yang tampak korban si jago merah. Walaupun bagaimanapun, ia adalah wanita yang telah melahirkan suamiku. Seorang ustazah datang, lalu segera memandu kami untuk memandikan jenazahnya. Hanya aku dan Teh Imas, ustazah dan asistennya yang mau memandikan jenazah ibu mertua. Sedangkan Lina masih terdiam mematung di sudut kamarnya. Entah apa yang ia pikirkan. Ku tatap lekat-lekat mulutnya yang kini tampak terkunci rapat. Dulu mulut itu sering mengumpat dan mengabsen penghuni alam gaib setiap kali merasa kesal. Kini, suara kaleng rombengnya itu begitu sangat kurindukan. Andai saja aku lebih dulu mengetahui bahwa ia memiliki niat untuk memuja setan, mungkin aku akan mencegahnya pergi ke kampung halaman seorang paranormal yang mengantarnya pada kesirikan. Andai saja aku bisa mencegahnya. Ingin sekali kukatakan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa besar yang amat dilaknat oleh Allah. Hati ini rasanya begitu sakit, seperti disayat-sayat pisau ketika mendengar bisik-bisik tetangga yang masih saja menjelek-jelekan keburukan ibu mertua. Walaupun dulu aku sering sakit hati oleh sikapnya, tetapi beberapa waktu terakhir ini aku mulai dekat dan merasakan perhatiannya. Padahal baru saja ingin kukatakan bahwa aku sangat menyayanginya, tetapi rupanya Allah menghendaki dirinya untuk segera kembali padanya. Semoga saja Allah memaafkan semua dosa-dosanya yang telah ibu mertua aku lakukan. Kulihat suamiku tampak terpukul dengan kematian ibunya. Aku bisa merasakan kepedihan yang tengah ia rasakan. Seburuk apapun perangai ibu mertua, dirinya tetaplah wanita yang memiliki jasa besar untuk suamiku. Aku menoleh ke arah Rudi, Kang Yadi, juga Lina. Mereka semua tampak mematung tanpa ekspresi. Rudi, Lina, kalian sudah memaafkan ibu kan? Tanya aku. Mereka tetap bergeming dan bungkam. Biarkan ibu tenang di alam sana, ucapku lirih. Mereka hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Setelah jenazah ibu mertua selesai dikebumikan, semua orang langsung beranjak pergi, kecuali aku dan suamiku. Mungkin kami salah karena meratapi kepergian ibu mertua, tetapi air mata ini rasanya sangat sulit untuk berhenti mengalir. Ayo kita pulang, ajakku setelah menemaninya selama hampir 1 jam menatap pilu tanah kuburan ibu mertua yang masih merah. Suamiku mengangguk lalu bergegas pulang bersamaku. Setibanya di rumah, aku lihat bapak mertua tengah duduk berdua dengan Sarmila. Rudi dan Kang Yadi tampaknya tengah di kamar masing-masing, sedangkan Lina tengah menemani anak-anaknya, juga anak-anakku di ruangan tengah. Teh Imas mana, Pak? Tanyaku. Sudah pulang, sahutnya. Pemakaman telah selesai. Kamu tidak pulang? Tanya adiki pada Sarmila. Bapak akan segera rujuk dengan Sarmila. Jadi, biarkan dia berada di sini, ucap bapak mertua. Aku gak akan melarang bapak untuk kembali rujuk dengan dia. Tapi, setidaknya bapak menghargai ibu yang baru saja meninggal. Selain itu, aku gak mau melihat dia tinggal di sini, ucap adiki. Sebenarnya aku sangat ingin jika Sarmila tinggal di rumah ini, karena mungkin nanti aku akan sangat kesepian setelah ibu mertua tiada. Selain itu, Lina dan keluarganya pasti akan segera pergi meninggalkan rumah ini. Tenang aja, aku gak mau tinggal di sini, ucap Sarmila sambil beranjak dari tempat duduknya. Kulihat bapak mertua turut beranjak dari tempat duduknya, tampaknya ia hendak mengantar mantan istrinya pulang. Andai saja bapak tidak selingkuh, mungkin ibu gak akan pernah bersekutu dengan setan, ucap suamiku menghalangi langkah ayahnya yang hendak pergi. Semuanya sudah terjadi, tak perlu diingut-ingut lagi, sahut bapak mertua dengan wajah datar lalu bergegas keluar menuju mobilnya.
Suamiku menghela napas kasar. Ia tampak kesal bercampur pilu. Sabar ya, A. Ikhlaskan semuanya. Kita doakan saja sama Allah. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan ibu, bisiku. Ia mengangguk lalu duduk di kursi. Hana, kami akan segera pulang, ucap Lina tiba-tiba. Gak nginap dulu di sini? Tanyaku penuh harap. Ia menggeleng dengan wajah pilu. Lin, aku mohon kamu tinggal di rumah ini daripada mengontrak. Karena rumah ini terlalu luas jika hanya aku dan keluargaku yang tinggal saja di sini. Jujur saja, aku masih trauma dengan rumah ini. Bayangan kejadian Asma Alun itu masih terus menghantuiku, sahutnya dengan wajah pilu. Aku mencoba memahami apa yang ia rasakan. Lalu tidak lama kemudian mereka mengemasi barang-barangnya dan bergegas meninggalkan rumah ini. Tinggallah aku, suamiku, anak-anak dan Rudy. Malam itu setelah maghrib, kami semua mengaji dan berzikir bersama. Entah mengapa, suara cempreng ibu mertua masih terus terngiang-ngiang di telinga, sehingga air mataku terus berjatuhan hingga membasahi mukena yang kukenakan. Ruth, Teteh harap kamu tinggal di sini ya, ucapku liris setelah selesai mengaji dan berzikir bersama. Rudy mengaku dan berjanji akan tinggal di rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara gerobak Mas Kimin melintas di depan rumah. Aroma baksonya yang khas membuatku mudah untuk mengenalinya. Tiba-tiba terbayang dalam ingatanku ketika ibu mertua tertawa terpinggal-pinggal melihat Mas Kimin berlari-lari ke arah rumah kosong tanpa mengenakan celananya. Saat mengingatnya, hati ini terasa sangat pedih dan semakin merindukannya. Aku menengadahkan kepala ke langit, mengadukan kepedihan yang tengah kurasakan. Aku yang sejak lama telah yatim piatu, lalu kini harus kembali merasa kehilangan dengan kepergian ibu mertua. Setelah malam semakin larut, kami langsung bergegas masuk ke kamar untuk segera beristirahat. Tak hanya badan yang terasa letih, tetapi jiwa kami pun terasa sangat penat. Terdengar jarum jam berdenging sebanyak 12 kali, menandakan bahwa saat ini telah tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu di atas genting yang membuat bulu kutuku meremang. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara lolongan anjing yang membuat malam semakin mencekam. Aku menoleh ke arah suamiku yang tengah mendengkur. Tampaknya ia telah masuk ke alam mimpi, sedangkan mataku rasanya sulit untuk kembali terpejam setelah suara-suara hewan malam mengejutkanku dari tidur lelapku tadi. Sayup-sayup terdengar suara tangis wanita dari depan rumah. Setelah ku dengarkan dengan cermat, ada 2 suara tangisan yang terdengar pilu dan menyayat hati. Aku segera menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhku. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara teriakan histeris beberapa kali. Itu siapa yang berteriak di depan rumah kita? Tanyaku. Suamiku tak menanggapi dan suara tenggurannya malah terdengar lebih keras. Karena penasaran, aku segera beranjak dari tempat tidur dan mengintip dari balik jendela. Kulihat beberapa lelaki yang tampaknya tengah mendapat jadwal ronda tengah berlari terbirit-birit meninggalkan rumah ini. Tiba-tiba aku terkesiap saat melihat 2 wanita yang tengah duduk di dahan jambu air depan rumah sambil berayun-ayunkan kaki. Mataku langsung terbelalak saat kulihat 2 wanita itu ternyata ibu mertua dan sundel bolong. Wah! Aku berteriak histeris saat 2 sosok itu menempelkan wajahnya di kaca jendela kamarku. Seluruh tubuhku terasa bergetar hebat, rasanya ingin kubuang air kecil. Tetapi aku tak berani beranjak ke kamar mandi. Tiba-tiba penglihatanku terasa gelap sehingga aku terjatuh lemas ke lantai. Point of view ibu mertua. Rukmini, bangun! Aku langsung tersentak kaget saat mendengar suara setinggi 10 oktav yang menggema dan merobek kendang telinga. Kulihat wanita berambut panjang berdasar putih sambil memegangi penggorengan yang pantatnya telah menghitam, tengah berdiri sambil melotot ke arahku, bagaikan sesosok kuntilanak yang hendak menelanku bulat-bulat. Curi katel! Teriakku sambil menutup mata. Katel adalah sebutan untuk wajan penggorengan dalam bahasa Sunda. Manewe meren nu jurik mah. Dek marip kalah kasare. Awak geus bau jurik itu. Ucap wanita yang telah melahirkanku ke dunia. Aku langsung beranjak dari tempat tidur lalu bergegas ke kamar mandi. Sebelum ibuku benar-benar berubah menjadi kuntilanak, lalu menelanku bulat-bulat jika tidak segera menuruti kemauannya. Setelah selesai mandi, kulihat bapak baru pulang dari masjid. Loh, Neng, kenapa nggak pergi ke masjid untuk mengaji? Tanya bapak. Namaku Rukmini.
Tetapi bagi gadis Sunda, panggilan Neng atau Nyai atau Usu biasa diberikan kepada anak perempuan kesayangannya. Neng ketiduran, terus ibu gak bangunin tadi. Apa kamu bilang? Gak bangunin? Dari jam 5 ibu berteriak-teriak sampai tenggorokan ibu kering. Tapi kamu malah semakin pulas. Sahut ibu yang masih memakai mukena setelah selesai sholat maghrib. Ya udah, cepetan pakai mukena terus sholat maghrib. Udah wudu belum? Aku mengangguk mendengar perintah yang diakhiri pertanyaan dari bapak. Setelah sholat maghrib, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari jendela. Karena penasaran, aku segera membuka jendela. Kulihat seorang lelaki berkulit sawo matang tengah berdiri sambil menyengir kuda. Kang Dharma, mau apa kesini? Tanya aku. Nonton layar tancap yuk. Di mana? Di kampung sebelah. Kan tadi siang ada hajatan. Makanya malam ini ada layar tancap. Sahutnya. Aku sedikit termenung mendengar ajakannya. Jujur saja, aku sangat ingin pergi dengannya. Tetapi kedua orang tua aku pasti marah jika aku keluar malam, apalagi dengan Kang Dharma. Aku menyuruhnya untuk menunggu karena aku akan menjalankan sebuah rencana. Aku keluar dari kamar, kulihat kedua orang tua aku tengah makan malam. Bu, boleh gak Neng makan di kamar? Soalnya kepala Neng sakit banget. Ucapku sambil memegangi kepala dan berpura-pura terlihat tengah demam. Makanya, jangan tidur pas maghrib, bentak ibu. Sudah biarkan saja, ucap bapak. Setelah itu aku menyendok nasi seujung cukil, menaruhnya di piring lalu menyendokkan sedikit sayur asam. Tumben dikit amat. Biasanya 3 piring penuh dengan lauk beraneka ragam, kayak orang kesurupan, ucap ibu sinis. Kan yang lagi sakit, Bu, ucapku sambil menunjukkan ekspresi lemas seperti hendak pingsan. Ya udah sana cepetan ke kamar, ucapnya. Setelah itu aku buru-buru membawa piring itu ke kamar, lalu mengunci pintu rapat-rapat dan segera berdandan, lalu keluar lewat jendela. Gelis pisan euy, ucap Kang Dharma saat melihatku keluar dari jendela. Aku menempelkan telunjuk di bibir memberinya kode agar tidak berisik lalu bergegas pergi bersamanya ke kampung sebelah. Setibanya di sana, kulihat banyak pemuda dan gadis-gadis yang langsung menoleh seraya memandangi kami dengan tatapan iri. Aku juga Kang Dharma sering disebut pasangan serasi. Karena diriku mendapat julukan kembang desa yang disukai banyak lelaki, sedangkan Kang Dharma merupakan lelaki tergagah yang menjadi rebutan kaum hawa. Setibanya di sana, di sebuah lapangan yang biasanya digunakan untuk orang bermain sepak bola, mataku langsung terbelalak saat melihat layar tancap yang menampilkan film hantu wanita yang punggungnya bolong dipenuhi belatung. Kang, kok kita nonton film sundel bolong? Tanyaku dengan tubuh gemetaran. Gak apa-apa, nanti kalau kamu takut, kan ada Akang yang meluk Neng, bisiknya sambil tersenyum. Aku langsung mesem-mesem saat mendengar ucapannya yang seketika membuat pipiku merah merona. Kang Dharma menghamparkan koran sebagai alas duduk kami. Lalu setelah itu kami duduk sambil menonton film horor di layar tancap. Suasana tampak riuh saat film menampilkan seorang pemeran bernama Bokir dan Dorman Borisman, dua hansip yang dikerjai sosok sundel bolong. Para penonton langsung tertawa terpinggal-pinggal melihat aksi kocak mereka. Lucu kan Neng? Gak serem kan filmnya? Bisik Kang Dharma. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum simpul. Neng, kita kan sudah sering berjalan berdua. Tapi Neng belum ngasih jawaban atas pertanyaan Akang seminggu yang lalu, ucapnya tiba-tiba. Pertanyaan yang mana ya Kang? Tanyaku pura-pura lupa, padahal aku selalu mengingat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Akang cinta sama Neng, mau gak jadi pacar Akang? Tanyanya penuh harap. Kalau Neng menerima cinta Akang, bisa gak Akang berjanji untuk selalu setia pada Neng? Akang janji, kalau Akang selingkuh, biar Akang dimakan sundel bolong, ucapnya sambil mengacungkan jari kelingking. Aku langsung mengaitkan jari kelingkingku ke kelingkingnya sebagai kode bahwa diriku menerima cintanya. Asik, Neng Rukmini mau jadi pacarku, teriak Kang Dharma sambil berjoget-joget riang hingga membuat para penonton langsung menoleh ke arah kami. Aku sangat malu melihat tingkah konyolnya, tetapi ada rasa tersanjung ketika wajahnya menambahkan rasa bangga setelah aku menerima cintanya. Setelah itu, kami kembali menonton film di layar tancap. Tiba-tiba sosok wanita dengan punggung bolongnya itu di zoom, sehingga kami semua langsung berteriak histeris karena terkejut. Kang Dharma langsung memelukku yang tengah ketakutan sehingga pipiku memerah karena malu bercampur senang.
Tiba-tiba terdengar suara menggelegar yang membuat semua orang terdiam membisu. Sesosok wanita berambut panjang berdacar putih berlari ke arahku sambil membawa wajan penggorengan. "Ayah kuntilanak, mama kaptel!" teriak seseorang yang pertama kali melihat kedatangan sosok wanita itu. "Rukmini!" teriak sosok wanita itu hingga merobek gendang telingaku. "Ampun bu, ampun!" ucapku memelas. Mana Dharma? Dasar mana baru kokok? Ngapain bawa kabur anak gadis saya?" teriaknya sambil menjewer telinga Kang Dharma. "Ampun bu, saya nggak bawa kabur anak ibu. Saya cuma mengajaknya nonton layar tancap aja," ucap Kang Dharma sambil nyeringis dan mencoba melepaskan cengkeraman ibuku dari telinganya. Ibu, sejak kapan orang kawin jeung bapak maneh?" bentak ibuku. "Kan ibu nanti jadi mitoha saya, makanya dari sekarang saya harus memanggil ibu," sahut Kang Dharma setelah bisa melepaskan diri dari jawaran ibu. Mitoha sendiri dalam bahasa Sunda berarti mertua. Amit-amit punya menantu kayak kamu," ucap ibu lalu menyeretku pergi. "Bu, kan filmnya belum selesai," rengekku sambil menoleh ke arah Kang Dharma yang masih berdiri mematung menatap kepergianku. "Anak gadis itu gak boleh keluar malam-malam, atau kamu mau jadi sundel bolong," bentaknya hingga membuatku bergidik ngeri. Setibanya di rumah, ibu kembali melanjutkan omelannya yang seperti kaleng rombeng hingga mengoyakkan daun telinga. Aku segera masuk kamar dan menutup pintu karena tak tahan mendengar omelannya. "Rukmini," ucap bapak lembut sambil mengetuk pintu dengan pelan. Bapakku adalah seorang lelaki lemah lembut dan penyayang. Ia tak pernah kasar kepadaku, berbeda dengan ibu yang cerewet dan galak. "Ibumu melarang kamu keluar malam bukan karena membencimu, tetapi kami khawatir dengan keselamatanmu," ucap bapak lembut dari balik pintu. "Kita kawinkan saja dia, biar gak bikin pusing lagi," ucap ibu yang membuatku tersentak kaget. "Sama siapa?" terdengar bapak bertanya. "Sama si Husan aja. Dia kan orang tuanya kaya raya, warisannya banyak, apalagi dia seorang PNS." Aku terkesiap mendengar ucapan ibu yang hendak menjodohkanku dengan lelaki kaku dan jarang bicara itu. Aku langsung mendorong pintu dengan keras. "Aku gak mau dinikahin selain dengan Kang Dharma," ucapku sambil mengerucutkan bibir. "Si Dharma itu cuma tukang bangunan. Selain itu, ibunya cerewet kayak kaleng rombeng. Kamu pasti tersiksa jika menikah dengan dia," ucap ibu. "Memangnya di dunia ini ada wanita yang lebih cerewet dan galak dibanding ibu?" tanyaku sambil tersenyum meledek. "Walaupun cerewet, tapi ibu sayang sama kamu. Kalau si Romlah jadi mertua kamu, mungkin kamu akan mati berdiri mendengar suara cempreng dan galaknya dia." "Kan aku bisa tinggal di rumah ini." "Si Dharma itu anak lelaki satu-satunya. Dia pasti akan mengajakmu tinggal di rumah ibunya." Aku hanya mendengus kesal mendengar ucapan ibu. Apapun yang terjadi, aku hanya ingin menikah dengan Kang Dharma. Seminggu kemudian, Husan datang bersama kedua orang tuaku. Lelaki yang telah menjadi PNS itu memang sering membuat para wanita histeris, karena di zaman itu memiliki suami PNS adalah impian banyak gadis, kecuali aku. Bagiku, Kang Dharma adalah lelaki tertampan dan tergagah yang bisa membuat jantungku berdebar-debar. Lelaki itu memang sudah sangat lama menyatakan cinta padaku, tetapi menurutku dia adalah lelaki pelit yang gak mau bermodal. Pernah sekali dia mengajakku nonton dangdut, tapi sebelum pergi dia mewanti-wanti agar aku makan terlebih dahulu. Katanya biar nanti gak jajan di tempat hiburan. Jelas saja, aku langsung membatalkan niatku untuk pergi bersamanya. Belum apa-apa dia sudah menampakkan jiwa pelitnya. Gayanya aja PNS, kalau pelit buat apa? Kedatangan kami ke sini adalah untuk melamar Neng Rukmini, untuk anak saya Husen, ucap seorang lelaki yang mengenakan baju batik. "Aku gak suka sama Husen. Aku hanya mau menikah dengan Kang Dharma." Aku langsung to the point hingga ibuku tampak melotot dan menahan diri untuk tidak berubah menjadi kuntilanak. "Loh, bagaimana ini? Bukankah tadi siang Bu Neng Rum bercerita kalau Neng Rukmini dan Husen saling mencintai? Makanya kami sampai berani datang untuk melamar," ucap wanita yang mengenakan kebaya khas Sunda. Sepertinya ini ada salah paham. Rukmini memang menyukai Husen, tetapi apa yang barusan dia ucapkan itu tidak benar. Dia masih mengigau karena tadi ketiduran setelah maghrib, ucap ibu. "Aku memang gak suka Husen. Aku sukanya sama Kang Dharma." Kembali ku ucapkan kalimat penolakan yang mungkin saja akan membuat Husen dan kedua orang tuanya merasa malu. Tetapi aku tak peduli, karena aku benar-benar tak ingin memiliki suami seperti dia.
Saat mendengar ucapanku, ibuku langsung mencubit pahaku dengan keras sehingga aku menjerit dengan keras. Apa kamu sudah lupa dengan ancaman ibu tadi sore? Bisik ibu. Aku tegaskan kalau aku gak mau menikah dengan Husein, walaupun ibu mengancam akan memasukkanku ke dalam sumur. Aku berbicara dengan lantang sehingga bapak dan ibu tampak merasa malu dengan sikapku. Kedua orang tua Husein tampak geram. Lalu mereka segera pulang dengan wajah merah padam. Tapi Husein mau menikah dengan Rukmini, Bu. Rengek Husein. Ih, Oream, teinganan nah. Kawin jeung jelema medit. Sahutku sehingga kedua orang tuanya langsung menarik tangan Husein dengan paksa. Setelah mereka pergi, ibuku langsung berubah menjadi kuntilanak yang sangat mengerikan. Matanya membulat seolah hendak menelanku hidup-hidup. Ia bergegas ke dapur lalu kembali sambil membawa panci dan sapu. Aku bergidik saat melihatnya yang tampak mengerikan. Rukmini, mengapa kamu terus membuat ibu malu? Teriaknya sambil melemparku dengan panci. Aku mengadu saat panci itu melayang tepat di kepalaku. Ibu benar-benar tega membuat kepalaku benjol. Bahkan panci kesayangannya pun menjadi penyok. Ibu, jangan memaksaku untuk menikah dengan si Husein yang pelit itu. Aku cuma mau menikah dengan Kang Dharma, teriakku. Tiba-tiba ibu langsung memegangi kepalanya. Tampaknya darah tingginya kumat. Aku tak peduli karena itu semua salahnya yang terlalu keras kepadaku. Beberapa hari setelah itu, Mr. Johan, anak dari pasangan asal Belanda yang tinggal di sebelah rumahku, datang untuk melamarku. Sebenarnya aku sempat jatuh cinta padanya, tetapi karena dia berbeda agama, maka kedua orang tuaku langsung menolak lamarannya. Kecuali jika dia mau memeluk agama kami. Namun, ternyata Johan adalah pemeluk agamanya yang taat. Ia memilih untuk mundur daripada harus berpindah agama. Andai saja kami seiman, mungkin aku akan lebih memilih Johan dibanding Dharma. Tidak lama setelah itu, Johan menikah dengan wanita keturunan Belanda yang sama dengan dirinya. Wanita itu sangat cantik, kulitnya putih, matanya berwarna abu-abu, hidungnya mancung, sehingga aku merasa sangat cemburu setiap kali mereka terlihat bermesraan di teras rumahnya yang hanya terhalang pagar besi. Maka aku meminta Kang Dharma untuk segera menikahiku. Awalnya kedua orang tuaku menolak lamarannya, tetapi karena ia bersiteguh untuk mendapatkan restu dari kedua orang tuaku, bahkan ia rela hujan-hujanan di depan rumahku sampai pingsan demi meluluhkan kerasnya hati ibu. Hingga akhirnya kedua orang tuaku terpaksa merestui hubungan kami. 2 bulan setelah itu, kami menikah dengan acara yang sangat meriah. Namun, baru sehari saja menjadi pengantin di rumah kedua orang tuaku, Kang Dharma langsung mengajakku tinggal di rumah ibunya. Aku terpaksa menurut, karena sebagai istri aku memiliki kewajiban untuk menuruti kemauan suami. Lagi pula aku tak nyaman bertetangga dengan Johan yang selalu pamer kemesraan dengan istrinya seperti boneka Barbie itu. Kupikir setelah menikah dengan Kang Dharma, hidupku akan bahagia. Ternyata ini adalah awal dari penderitaanku. Ibu mertua benar-benar jauh lebih cerewet dan judes dibandingkan ibuku. Aku diperlakukan seperti pembantu yang terus-menerus bekerja tanpa henti. Cuci semua pakaian itu ke sungai, bentaknya dengan wajah menyeramkan seperti kuntilanak. Tapi bukankah di rumah ini ada sumur? Mengapa aku harus mencuci ke sungai? Tanyaku saat melihat 2 keranjang penuh berisi cucian. Air sumur hanya untuk minum, mandi, dan mencuci piring. Kalau nyuci ya ke sungai, bentaknya sambil bertolak pinggang. Kulihat Kang Dharma tampak tak peduli dengan sikap ibunya yang semena-mena kepadaku. Bahkan adik perempuannya pun sama dengan ibunya, sangat kurang ajar dan menganggapku seperti pembantunya. Aku jadi merasa bersalah pada ibuku karena tak pernah membantunya mengerjakan apapun di rumah. Selama ini aku seperti putri raja di rumahku. Walaupun ibuku sering berteriak-teriak, tetapi dia tak pernah memaksaku untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Kang, aku capek banget seharian bekerja tanpa henti, ucapku malam itu. Ya kamu harus sabar. Namanya istri kan wajar kalau mengerjakan semua pekerjaan rumah, ucapnya santai. Aku benar-benar tak menyangka kalau sikapnya akan seperti itu jika di rumahnya. Padahal sebelum menikah, ia sangat tergila-gila padaku dan selalu menuruti semua keinginanku. Selama berminggu-minggu, aku menjalani rutinitas sebagai pembantu tanpa bayaran. Bahkan aku selalu mendapatkan sikap kasar dari ibu mertua juga adikku. Namun, Kang Dharma tak pernah membela aku. Ia seperti kerbau dicocok hidung yang selalu menuruti semua ucapan ibunya. Tak hanya Kang Dharma, bahkan bapak mertuaku juga sangat menurut pada ibu mertua. Di rumah ini ibu mertua seperti seorang ratu yang selalu dituruti semua kemauannya oleh suami dan juga anak lelakinya. Aku juga tak bisa pulang karena Kang Dharma selalu mengancam akan menceraikanku jika aku mengadukan semuanya pada kedua orang tuaku. Saat itu,
Semua wanita sangat ketakutan menjadi janda karena itu dianggap aib yang sangat menghinakan. Selain itu, aku juga akan sangat malu jika Johan ataupun Husen mengetahui bahwa rumah tanggaku hancur. Mungkin saja mereka akan menertawaiku. Suatu hari aku memergoki ibu mertua membawa gayung ke kamar mandi, lalu keluar sambil membawa gayung yang telah berisi air berwarna kuning kecoklatan seperti air teh. Betapa terkejutnya aku saat kulihat ibu mertua memasukkan air ke gayung itu ke dalam kopi untuk suami dan juga anak lelakinya. Aku bergidik ngeri saat mengetahui air apa yang ia masukkan. Dari sana aku mengetahui alasan apa mengapa suami dan juga bapak mertua begitu takluk padanya. Aku pernah mencoba mengatakan apa yang dilakukan ibu mertua pada Kang Dharma, tetapi tanpa kuduga ia malah menamparku dengan keras. Rasanya sangat menyakitkan, tetapi aku tak bisa melakukan apapun selain pasrah menerima nasibku yang begitu pedih. Saat aku hamil anak pertama, aku sempat keguguran karena ibu mertua terus-menerus memerintahku untuk terus bekerja tanpa henti. Saat kehilangan anak pertamaku, yang bisa kulakukan hanya menangis tanpa berani pulang ke rumah orang tuaku. Hingga suatu hari ibu mertua sakit parah, bahkan alat vitalnya mengeluarkan darah dan nanah yang berbau busuk. Setelah 2 bulan mengalami sakit parah dan tersiksa antara hidup dan mati, akhirnya ibu mertua meninggal dengan cara mengerikan. Kematian ibu mertua benar-benar membuatku bersemangat untuk melanjutkan hidup, karena monster menyeramkan dalam hidupku berkurang 1. Suatu hari, aku mencoba melakukan apa yang dilakukan ibu mertua, yaitu mencampuri sesuatu ke dalam minuman Kang Dharma. Benar saja, setelah rutin melakukan semua itu, ritual yang dilakukan oleh ibu mertua juga, akhirnya Kang Dharma mau menuruti semua kemauanku. Bahkan ia setuju untuk ikut denganku tinggal di rumah kedua orang tuaku. Walaupun ibu mertua telah meninggal, aku tak sudi melayani adik ipar juga bapak mertua yang layaknya pembantu gratisan. Makanya aku memutuskan untuk kembali ke rumah kedua orang tuaku.